Halo sahabat jelajahi fakta, pernah kepikiran gak sih kalau tanaman yang sering dianggap biasa aja, seperti bambu, ternyata bisa dibudidayakan dengan teknologi canggih layaknya padi atau gandum? Bukan cuma ditanam sembarangan, kini bambu bisa tumbuh dalam sistem pertanian presisi, pakai drone, bahkan dikontrol dengan aplikasi digital. Dan hasilnya bukan cuma untuk kerajinan, tapi juga bahan baku bangunan, kosmetik, bahkan bioenergi. Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Di masa lalu, bambu sering dianggap sebagai tanaman liar yang tumbuh begitu saja di pinggiran desa atau tepi sungai. Namun sekarang, semuanya berubah. Negara-negara seperti Cina, Jepang, India, bahkan Eropa mulai melirik bambu sebagai komoditas masa depan. Bambu tidak lagi sekedar tanaman tradisional, tapi sudah masuk ke dalam sistem agrikultur modern yang sangat canggih. Proses budidaya bambu kini dilakukan melalui sistem agroforestry presisi. Para petani tidak hanya menanamnya sembarangan, tapi memperhitungkan kondisi tanah, kelembapan, dan rotasi panen melalui sensor tanah dan data satelit. Setiap batang bambu dipantau menggunakan aplikasi yang terhubung ke pusat data, memastikan pertumbuhannya optimal tanpa harus menebak-nebak. Menariknya, beberapa perkebunan bambu modern di wilayah Sichuan, Cina, sudah menggunakan drone untuk menyiram air, menyemprotkan pupuk organik cair, dan bahkan mengidentifikasi batang yang sakit. Drone ini bisa bekerja otomatis berdasarkan algoritma yang terhubung dengan sistem cuaca lokal. Di India, pemerintah negara bagian Assam dan Nagaland bahkan memberikan insentif kepada petani yang membudidayakan bambu melalui sistem tumpang sari dengan tanaman lain. Mereka mengkombinasikan bambu dengan jahe, kunyit, hingga cabai organik. Hasilnya, tidak hanya tanah menjadi lebih subur, tetapi juga memberi nilai ekonomi ganda bagi petani. Apa yang membuat bambu sangat menarik di dunia pertanian modern adalah kecepatannya tumbuh. Beberapa spesies bambu tropis bisa tumbuh hingga 1 meter per hari dalam kondisi optimal. Hal ini membuat bambu menjadi tanaman renewable paling cepat panen dibandingkan kayu keras lainnya dengan siklus hanya 3–5 tahun. Dan karena tumbuh cepat, bambu juga punya potensi besar menyerap karbon. Menurut laporan dari International Bamboo and Rattan Organization, 1 hektar bambu bisa menyerap lebih banyak karbon dibandingkan hutan pinus di area yang sama. Tidak heran jika banyak perusahaan global mulai berinvestasi ke dalam hutan bambu sebagai bagian dari program Net Zero Emission. Jika dulu bambu hanya ditebang manual dengan parang dan dikeringkan di teras rumah, kini prosesnya jauh lebih efisien. Batang-batang bambu dipotong dengan mesin otomatis, dikeringkan dalam ruang khusus bersuhu terkontrol, lalu diproses langsung menjadi lembaran panel, serat tekstil, atau bioenergi. Di sebuah pabrik pengolahan bambu di prefektur Kyoto, Jepang, teknologi canggih digunakan untuk memisahkan serat bambu hingga tingkat mikron. Dari sinilah lahir berbagai produk modern, seperti pakaian berbahan viskos bambu, kemasan ramah lingkungan, hingga bahan interior mobil listrik. Fakta lainnya yang mencengangkan, bambu ternyata juga digunakan dalam pembangunan rumah tahan gempa. Struktur anyaman bambu lebih fleksibel dibanding beton, namun tetap kuat saat terjadi guncangan. Arsitek di beberapa negara, seperti Kolombia dan Nepal, telah membuktikan keunggulan ini melalui berbagai uji struktur simulasi gempa. Dengan permintaan bambu global yang melonjak lebih dari 2 kali lipat dalam 1 dekade terakhir, para petani kecil pun mulai terangkat. Di Thailand dan Vietnam, koperasi petani bambu bekerja sama dengan perusahaan ekspor untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa dan Amerika. Bambu kini bukan lagi hasil alam liar, tapi komoditas global berteknologi tinggi. Di balik tampilannya yang sederhana, batang bambu kini menjadi bahan baku paling fleksibel dan bernilai tinggi di berbagai industri. Ketika masuk ke pabrik modern, bambu tidak langsung diolah sembarangan. Batang-batang ini dipindai dulu menggunakan sistem lidar dan X-ray scanner untuk menentukan tingkat kekerasan dan kelembapan dari dalam. Proses ini sangat penting untuk menentukan arah pemrosesan selanjutnya. Di beberapa pabrik di Jepang dan Jerman, bambu yang telah terseleksi akan masuk ke jalur otomatis. Mesin-mesin presisi tinggi akan memotong bambu sesuai ukuran aplikasi, apakah untuk bahan konstruksi, tekstil, atau lembaran panel. Potongan ini lalu dibersihkan secara kimiawi menggunakan pelarut ramah lingkungan agar bebas dari mikroorganisme dan resin alami. Salah satu teknologi yang sedang naik daun adalah proses carbonising,
yaitu pemanasan bambu dalam ruang vakum untuk meningkatkan ketahanan dan warna alami bambu. Proses ini membuat bambu lebih tahan terhadap rayap dan jamur tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Metode ini banyak digunakan di pabrik panel dinding dan lantai di Amerika Serikat. Dari hasil carbonising, sebagian besar bambu diproses menjadi lembaran laminasi. Lembaran-lembaran ini dipres di bawah tekanan tinggi dengan lem non-formaldehida yang aman bagi kesehatan. Hasilnya adalah papan bambu kuat dan lentur yang digunakan dalam pembuatan furniture premium, perabotan hotel, dan desain interior rumah mewah. Selain itu, ada juga proses nano crushing, di mana bambu dihancurkan hingga menjadi serat mikro. Dari serat ini, pabrik-pabrik di Korea dan Cina membuat benang tekstil yang diubah menjadi bahan pakaian antibakteri. Serat bambu ini sangat populer, karena lembut seperti sutra namun tetap kuat. Yang paling mencengangkan adalah ketika bambu diubah menjadi bioenergi. Di pabrik khusus di Guangxi, bambu difermentasi menjadi bioetanol melalui proses enzimatik. Bioetanol ini kemudian digunakan sebagai campuran bahan bakar kendaraan atau pembangkit listrik mikro skala desa. Tak hanya itu, sisa ampas bambu yang tidak bisa diolah pun dimanfaatkan kembali. Bagian kulit dan bubur sisa ekstraksi dijadikan kompos padat atau digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bioplastik. Tidak ada bagian yang dibuang. Semua dimaksimalkan melalui prinsip circular economy yang kini jadi standar global industri bambu. Bahkan dalam industri kosmetik, bubuk arang bambu kini digunakan sebagai bahan aktif dalam sabun, masker wajah, dan pasta gigi. Kandungan karbon aktifnya mampu menyerap racun dan kotoran dari kulit. Permintaan pasar global untuk charcoal bambu melonjak, dan kini pabrik di Indonesia pun mulai ikut memproduksi dalam skala besar. Melihat transformasi bambu dari tanaman desa menjadi material masa depan, banyak negara kini memasukkan bambu sebagai bagian dari rencana pembangunan hijau nasional. Pabrik-pabrik ini bukan sekedar tempat produksi, tapi simbol dari perubahan paradigma, bahwa inovasi tidak harus datang dari teknologi tinggi saja, tapi juga dari akar rumput yang dimodernisasi. Transformasi bambu tidak berhenti di mesin dan pabrik. Kini, para ilmuwan di berbagai negara tengah berlomba mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai super bambu, varietas bambu unggul yang tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Penelitian ini digerakkan oleh Pusat Riset Tanaman Non-Kayu di Universitas Beijing dan Lembaga Agrobioteknologi India. Dengan teknik editing gen menggunakan CRISPR, para peneliti berhasil menciptakan bibit bambu yang mampu tumbuh di tanah marginal dengan sedikit air. Varietas ini dikembangkan untuk wilayah Afrika Timur yang mengalami kekeringan panjang, agar petani lokal tetap bisa menanam dan memanen dalam waktu singkat tanpa pupuk mahal. Di negara seperti Belanda dan Korea Selatan, riset difokuskan pada struktur serat bambu. Mereka mencoba menciptakan hibrida antara bambu dan selulosa tanaman lain untuk menciptakan material komposit ultra ringan, tapi lebih kuat dari baja ringan. Material ini diincar untuk digunakan dalam komponen kendaraan listrik dan panel pesawat ringan. Sementara itu di Indonesia, program pilot di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan mulai mengembangkan ekosistem Smart Bamboo Village. Desa-desa ini ditanamkan sistem irigasi otomatis, panel surya untuk energi, dan pusat pelatihan pengolahan bambu berbasis teknologi. Dengan demikian, penduduk desa tidak hanya menjadi petani, tapi juga operator teknologi dan pengusaha lokal. Pemerintah Thailand bahkan telah menjadikan bambu sebagai bagian dari strategi soft power. Mereka mempromosikan bambu melalui desain arsitektur tradisional modern untuk pavilion dunia, hotel resort, hingga panggung konser terbuka. Desain ini tidak hanya memikat secara estetika, tapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa bambu bisa tampil mewah. Menariknya, beberapa startup kini menawarkan investasi hijau berbasis bambu. Lewat aplikasi mobile, orang bisa membeli sebagian lahan hutan bambu di Vietnam atau Laos, lalu mendapatkan hasil panen setiap musim. Sistem ini menyerupai skema pertanian digital, tapi dengan fokus pada keberlanjutan dan dampak lingkungan positif. Perusahaan-perusahaan besar seperti IKEA, Samsung, dan Toyota pun mulai menggunakan bambu sebagai bagian dari strategi keberlanjutan mereka. Dari kemasan produk hingga panel interior kendaraan, bambu memberikan alternatif yang tak hanya ramah lingkungan, tapi juga lebih hemat biaya dalam jangka panjang. Seiring permintaan meningkat, muncul tantangan baru.
bagaimana memastikan bahwa produksi bambu tidak merusak keanekaragaman hayati dan tidak menjadi bentuk baru dari eksploitasi. Inilah mengapa organisasi seperti International Bamboo and Rattan Organization kini menyusun standar global sertifikasi bambu berkelanjutan, mirip dengan sertifikasi kayu atau kopi. Jalan menuju dominasi bambu sebagai material masa depan memang masih panjang, tapi pondasinya sudah sangat kokoh. Dari desa kecil hingga laboratorium kelas dunia, semua bergerak menuju satu tujuan, membuat bambu tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga kuat sebagai simbol ekonomi hijau dunia. Dari ladang-ladang tradisional hingga laboratorium tercanggih dunia, bambu telah menunjukkan bahwa masa depan pertanian bukan hanya soal teknologi tinggi, tapi juga tentang bagaimana kita memandang kembali potensi tersembunyi di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton Jelajahi Fakta. Jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan fakta mengejutkan lainnya.